Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Rival Anugrah dari Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan semester 2. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori pembangunan. Teori pembangunan merupakan salah satu teori besar yang juga dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berfokus pada aspek pembangunan, lebih khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Gagasan di teori pembangunan adalah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan kemajuan politik. Kesejahteraan sosial tercapai di bawah naungan sistem kapitalisme, sedangkan kemajuan politik tercapai dengan diterapkannya sistem demokrasi. Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat dari tradisional, terbelakang, dan kesukuan menuju masyarakat yang modern. Maju. Apabila masyarakat mengalami transformasi menjadi masyarakat yang modern, aspek politik dan bergerak ke arah demokrasi. Mengubur pendapat bahwa masyarakat yang meninggalkan situasi barbar artinya sedang menuju ke arah kemajuan. Kata barbar di sini sangat problematis karena mengubur sebenarnya melihat masyarakat zaman dulu dengan konteks sekarang. Negara-negara di Eropa Barat seperti Amerika dan Uni Soviet adalah negara-negara awal yang mengutamakan berhenti politik agar proses pembangunan dapat terlaksana. Pada prakteknya, sistem politik yang dikembangkan oleh negara-negara keberagaman ini disambut angka beberapa studi komparatif tentang teori pembangunan. Tapi pada umumnya, studi-studi tersebut dilakukan di negara-negara yang secara ekonomi relatif lebih mapan. Harapan lain dari negara maju adalah negara berkembang nantinya dapat menjadi aliansinya pada konteks hubungan internasional pasca perang. Tujuan ini tentu menuai itu, terutama dari pandangan kritis yang menganggap bahwa bantuan ekonomi untuk membangun negara-negara berkembang akan menciptakan ketergantungan. Sehingga teori pembangunan yang diterapkan sebenarnya hanyalah kedok dari bentuk kolonialisme dan imperialisme itu. Kritik tentang teori pembangunan. Saya akan memberitahu apa saja kritik tentang teori pembangunan yang digaungkan oleh kaum developmentalis, yaitu Howard J. Wierda, lewat bukunya yaitu Perkenalan untuk Perbandingan Kebijakan. Yang pertama yaitu literatur teori pembangunan. Banyak ditulis oleh intelektual berat yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengalaman hidup di negara-negara non-barat yang berkembang. Fakta ini memengaruhi skema pembangunan yang disusun dengan referensi barat, tidak serta-merta mampu mendeskripsikan masyarakat di negara-negara non-barat. Yang kedua yaitu teori pembangunan berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghilangkan nilai-nilai tradisional secara perlahan dengan sering
dengan seiring pergeseran minat dan arah nilai-nilai modern. Dan yang ketiga adalah Perang Vietnam yang salah sebagai uji coba teori Rostow. Di negara berkembang memiliki kegagalan. Penerapan kapitalisme dan demokrasi di Vietnam tidak dicapai. Justru lebih banyak tentara Amerika yang mati. Kegagalan Perang Vietnam menjadi simbol kegagalan ekspektasi teori pembangunan diterapkan di negara berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.